Pengarustamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara nasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung pembangunan di berbagai bidang dan dalam rangka mendukung implementasi Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengarustamaan gender. Perda ini mengatur persamaan bagaimana pembagian komposisi jenis tugas antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan kegiatan sehari-hari. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tersebut juga mengatur keunggulan fisik laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan, terutama yang di wilayah Provinsi Jawa Timur. Untuk mengulas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengarustamaan gender ini, kita angkat dalam dialog ruang publik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam berjumpa kembali pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami menemani Anda dalam program Ruang Publik. Bersama saya Briansyah Dewandri dan ke depan kita akan membahas mengenai sebuah topik yang begitu menarik, yaitu terkait Perda Nomor 9 Tahun 2019 mengenai pengarustamaan gender. Nah, seperti apakah Perda tersebut diimplementasikan dan ini kaitannya juga terkait adanya pengarustamaan gender ini bagaimana implementasi yang nantinya bisa dilakukan untuk Provinsi Jawa Timur agar tentu saja kesejahteraan masyarakat semuanya merata dapat dirasakan bersama-sama. Oleh sebab itu, kami akan bersama dengan 3 narasumber yang saat ini sudah 2 narasumber hadir. Beliau-beliau ini seorang wanita yang hebat. Kami perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, ada Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Hajah Hikmah Bafakih, MPD. Ibu Hikmah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami. Sama-sama, senang sekali. Siap, terima kasih Mbak Tenun. Lalu juga ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Restu Novi Widiani MM. Bu Novi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tenun, Ibu sudah rawuh juga. Nah, ya, nanti juga sama-sama. insya Allah akan ada Bu Lili selaku Kepala Biro Hukum Seda Provinsi Jawa Timur yang akan hadir juga untuk bisa berbincang dengan kita sama-sama nanti ya. Tapi sebelumnya kita ulas terlebih dahulu tentang pengarustamaan gender. Ini sebuah kata yang cukup baru juga ya didengar mungkin bagi Anda masyarakat luas. Apa sih sebenarnya pengarustamaan gender dan seperti apa praktiknya yang ada di tengah masyarakat? Saya tanya ke Bu Hikmah terlebih dahulu. Ibu bagaimana definisi tersebut? Pengarustamaan gender itu kan strategi yang dibuat secara rasional, tersistem untuk melakukan proses melihat laki-laki dan perempuan secara setara dan adil gender. Jadi kalau kemudian dianggap PUG itu hanya berbicara perempuan itu tidak benar. Jadi PUG itu atau pengarustamaan gender atau gender mainstreaming itu dimaksudkan untuk mencapai situasi dan kondisi di mana posisi laki-laki dan perempuan itu setara dan adil gender. Targetnya tentu melalui untuk mencapai goals itu tentu akan dilakukan banyak kebijakan dan program termasuk kebijakan anggaran. Kira-kira begitu. Oh, baik. Jadi nggak boleh dibaca sebagai perempuan saja. Perempuan saja berarti intinya garis besarnya juga ada juga laki-laki sendiri ya tergantung tadi implementasi bagaimana sesuai. Benar, cuman memang secara faktual karena kondisi kita masih patriarki, Betul, budaya kita masih mementingkan laki-laki, budaya kita, tradisi kita, maka kemudian dalam proses implementasi pengarustamaan gender ini memang ada banyak hal-hal yang menyangkut proses equality dan empowering bagi perempuan. Karena kebetulan perempuan berada di belakang. Mungkin untuk komunitas tertentu laki-laki yang di belakang. Misal ya, pernah di Kabupaten Malang dapil saya itu ada program khusus untuk para suami yang istrinya bekerja sebagai karyawan pabrik rokok. Suami-suami ini tidak berdaya karena mereka hanya menjadi objek bagi istrinya, tidak memiliki pekerjaan lain, maka kemudian oleh OPD terkait diintervensi dengan cara para suami ini diberikan pelatihan dan modal. Anggaran pelatihan dan modal bagi para suami yang laki-laki pastinya itu juga anggaran yang mainstreaming gender namanya. Itu juga PUG, karena kebetulan pada posisi itu laki-lakinya yang
harus dinaikkan gitu ya, harus disetarakan dengan istrinya. Menyesuaikan kondisi ya Iya, berarti ya. tapi dalam banyak case masih perempuan yang Betul. harus disetarakan, Baik, diequalkan. Bu Hikmah, terima kasih. Nanti juga ke Bu Novi, tapi saya undang dulu narasumber kami yang juga sudah hadir di kesempatan kali ini, Ibu Lili Pujiastuti, SHMH, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur. Sugeng rawuh, Ibu. Memang agendanya sangat padat ini kan. Masing-masing semuanya. Terima kasih banyak. Sampun rawuh, Bu Lili sehat. Alhamdulillah. Baik. Sebelum ke Bu Novi, tanya ke Bu Lili dulu nih terkait tentang adanya Perda nomor 9 tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender. Nah, ini peraturannya seperti apa, Bu? Fokus yang ingin sebenarnya disampaikan dari peraturan ini dan tujuan dari peraturan ini diadakan. Gitu. Ya, terima kasih ya. Jadi begini apa yang disampaikan Bu Hikmah tadi, memang ini bentuknya perda. Jadi memang salah satu strategi atau komponen dalam penyetaraan gender ini ada satu adalah terkait dengan komitmen. Nah, kalau komitmen itu kan dan kebijakan, komitmen ini harus dibuat dalam satu produk hukum untuk menjamin kepastian hukum. Nah, komitmen antara DPRD dengan eksekutif itu kan bentuknya perda. Ini komitmen. Jadi Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen, salah satunya adalah membentuk perda terkait dengan pengarusutamaan gender ini, terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah provinsi untuk melakukan keseimbangan tadi, keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan. Ini kayak tadi yang disampaikan Bu Hikmah itu kayak dunia terbalik ya Bu ya, di sinetron itu ya. Ini kan ibu-ibunya pada pergi ke luar negeri, di sini bapak-bapaknya kan juga bisa ditingkatkan juga. Nah itu kemudian bagaimana dalam mencapai ini perlu adanya kerjasama. Jadi di perda ini dimuat juga ketentuan tentang kerjasama dengan siapa saja. Nah, dalam menaikkan penyamarasakan ini ada kerjasama dengan dunia usaha atau apapun itu dibuat. Jadi ini perda ini seperti menjadi pedoman dalam menjamin kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tadi itu bisa terlaksana. Kemudian penganggaran, kelembagaan, karena harus ada kelembagaan, SDM. Jadi gimana bisa dicapai kalau lembaganya tidak terpenuhi. Kemudian juga memang ada sanksinya juga. Jadi bagaimana, karena memang produk hukum yang dapat memuat sanksi ini kan ada undang-undang dan perda. Makanya di Perda 9 ini ada sanksi, ya baik itu berupa sanksi administrasi ya untuk teguran maupun pencabutan izin, pemberian penghentian bantuan. Jadi ada kan ini diberikan bantuan, tapi kalau misalnya tidak digunakan atau penyalahgunaan, ini penghentian bantuan ini kan juga termasuk sanksi. Ini kita tuangkan dalam perda. Oke, baik. Nanti kita juga akan kupas lebih dalam lagi. Sekarang kami ke Bu Novi dulu. Bu Novi yang lebih kurang pasti akan instansi yang tentu saja akan berkecimpung dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender begitu ya Bu ya. Nah, sejauh ini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, bagaimana pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender ini di masyarakat Jawa Timur? Baik, kita beruntung ada perda ini ya, dan tentunya salah satu tugas dari kami Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan bekerja sama dengan Biro Hukum dan tentunya dorongan dari Komisi E, mitra kami ingin bahwa semua kabupaten kota ini memiliki perda ini ya, pengarusutamaan gender. Karena memang yang sulit adalah merubah mindset orang. Orang itu masih menganggap bahwa gender itu hanya laki dan perempuan. Tapi tidak sekedar jumlah itu. Bagaimana perbedaan laki perempuan dalam menggunakan akses dari pemerintah, manfaat pembangunan yang dirasakan oleh perempuan dan laki-laki. Ini sebetulnya yang terpenting, bukan masalah jumlah laki dan perempuan, bukan masalah perempuan diikut sertakan dari jumlahnya saja, tapi bagaimana suara perempuan itu bisa membawa perempuan-perempuannya lain itu bisa menikmati masalah pembangunan. Nah, perda ini dilahirkan tentunya sebuah tujuan bahwa semua kabupaten kota, terutama dalam skala Jawa Timur ini ikut mengoptimalkan masalah gender ini, terutama dalam memanfaatkan pembangunan. Nah, dalam tugas kita sehari-hari itu juga sudah kita terjemahkan di dalam pemberdayaan perempuan,
Di sini kita juga membangun bagaimana pemberdayaan perempuan itu tidak hanya sebagai domestik, tapi mereka harus berdaya, apalagi pada perempuan-perempuan yang memang tidak lengkap lagi ya. Tentunya ini juga menjadi tantangan. Disinilah bagaimana perempuan-perempuan itu bisa memanfaatkan pembangunan. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, masalah gender ini tidak hanya laki perempuan, tapi sekarang menjadi GETSI, ada disabilitas atau inklusi. Jadi ini juga menjadi ranah pekerjaan kita. Jadi tidak hanya laki perempuan. Ini yang ingin saya tanamkan ke masyarakat umum. Ya. Jadi kaum disabilitas mungkin juga anak-anak ya, anak-anak juga, lansia juga. Pokoknya ya kaum-kaum rentan dan juga korban-korban bencana dan sebagainya yang memang kurang beruntung pada saat itu. Jadi tidak hanya laki perempuan. Artinya dengan adanya implementasi seperti itu, harapannya hak-hak mereka dan juga apa yang bisa mereka sebagai seorang manusia masyarakat Indonesia itu bisa terkoordinir dengan baik begitu. Iya, betul. Baik Bu Novi, terima kasih banyak. Saya ke Bu Hikmah. Bu Hikmah, kalau Ibu sendiri jaring pendapat sama masyarakat, bertemu dengan masyarakat luas sendiri, kiranya apa sih Bu yang menjadi isu-isu gender di tengah masyarakat saat ini yang perlu menjadi fokus perhatian dalam bisa diimplementasikan melalui perda ini, Bu? Ya, kesetaraan gender itu kan berbicara tentang memberikan kesempatan, hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama ya. Hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama kepada semua. Kalau kemudian secara jenis kelamin atau seks disebut laki-laki dan perempuan, tapi kemudian tadi sudah ditandaskan oleh Bu Novi, PUG ini juga sekarang sedang sangat concern pada mereka yang rentan dan marginal gitu ya. Agar kemudian ada kesamaan perlakuan untuk memastikan mereka memiliki hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama. Dalam hal apa? Dalam segala hal, dalam semua aspek kehidupan. Itu yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Nah, di masyarakat yang menjadi problem mendasar apa? Banyak, karena masih banyak muncul kesenjangan dalam banyak hal yang itu secara akar masalahnya ada pada budaya yang patriarki tadi. Betul. Jadi masih ada subordinasi, ada stigma, ada kemudian diskriminasi ya, dan itu memunculkan eksploitasi atau kekerasan, itu memunculkan pengupahan yang tidak sama, itu memunculkan pengabaian terhadap hak-hak kaum minoritas, mereka yang rentan dan marginal untuk mengakses sesuatu, misalnya difabel, mereka kan harus menerima layanan yang accessible untuk banyak ruang-ruang publik, baik ruang publik dalam pengertian fisik, bangunan gedung maupun ruang publik dalam pengertian layanan program. Terbuka untuk mereka, aksesnya terbuka untuk mereka datangi dan ikuti gitu ya. Ini yang harusnya terjadi. Tentu kalau mau ditanya problem di masyarakat yang paling mengemuka apa? Yang paling mengemuka saat ini ya pendidikan, kesehatan. Dan kesempatan-kesempatan untuk berkiprah di ruang-ruang publik. Itu yang masih timpang gender, yang masih ada masalah karena ada senjang gender tadi. Misalnya seperti saya nih, politisi perempuan, prosentasenya masih sangat kecil karena itu IDG kita masih di bawah rata-rata nasional. Yang salah satu komponen menghitung IDG itu adalah prosentase pemimpin perempuan di Provinsi Jawa Timur misalnya. Kemudian pendapatan perempuan terhitungnya berkontribusi terhadap PDRB keseluruhan berapa persen, itu ternyata juga masih dalam hitungan BPS masih rendah. Nah, sekalipun kami meragukan ya faktor yang itu ya, jangan-jangan ini ada beberapa yang silap tidak terhitung gitu. Karena yang kita tahu UMKM di Jawa Timur itu sangat-sangat bergairah dan tinggi dan rata-rata dikerjakan, di leading oleh perempuan. Oke, berarti artinya justru semakin mendetail bahwa peranan perempuan itu kita lihat dari pengaruh samaan gender ini sebenarnya bisa diberdayakan jauh lebih hebat lagi, begitu ya Bu? Benar. Jadi perda ini adalah guidance ya kan. Perda ini tidak ngomong teknis. Perda ini, perda PUG di banyak tempat sama dengan di ranah nasional itu sifatnya adalah membangun komitmen di level legitimasi hukum bahwa segala program kita, segala respon kita untuk situasi membuat equal antara laki-laki dan perempuan, antara semua masyarakat termasuk kelompok marginal dan rentan itu harus dalam mainstreaming gender, harus dalam kerangka yang adil
dan setara gender. Oke. Dan ini kemudian diterjemahkan dalam banyak peraturan teknis lainnya gitu ya. Ada perda tentang penghapusan kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Ada perda tentang misalnya ada bukan perda mungkin ya, ada aturan-aturan lain terkait bagaimana meningkatkan peran perempuan di sebagai pemberdaya ekonomi, perempuan kepala keluarga pemberdaya ekonomi misalnya program-programnya seperti itu. Jadi penerjemahannya banyak. Seperti yang Bu Lili katakan tadi, komponennya ada 7 kalau tidak salah Bu Lili ya. Dari komitmen hingga pembangunan civil society gitu. Ada SDM, ada instrumen, ada macam-macam. Itu 7 komponen yang menjadi indikator bahwa PUG betul-betul terlaksana. Jadi kalau mau dihitung TVRI Surabaya nih sudah mem-PUG apa belum? Gitu. Dihitung dari 7 komponen itu ya. Ada enggak komitmen untuk mem-PUG? Ada enggak sumber daya yang disertakan, yang diniatkan untuk mewujudkan itu? Instrumennya seperti apa? Toolsnya ya. Membangun civil society-nya seperti apa pada akhirnya misalnya. Itu takaran-takaran yang dalam perda ini menjadi dasar dalam menilai bahwa program ini adil dan setara gender atau tidak. Menarik sekali ya. Makanya sekarang mulai banyak sekali yang menciptakan fasilitas-fasilitas yang memudahkan seperti wanita hamil dikasih tempat parkir ya, ruang laktasi. Nah, itu kita akan bahas nanti aja Bu ya. Parkir khusus difabel. Parkir khusus difabel, ada pegangan untuk khusus difabel dan lain sebagainya. Oke. Baik, saya ke Bu Lili lagi terkait formulasi ini Bu, terkait peraturan ini kan kalau Jawa Timur 38 kota kabupaten budayanya berbeda-beda dan tapi memang ingin diatur dalam satu peraturan yang sesuai dalam pengaruh utamaan gender ini. Nah, formulasi yang seperti apa, pendekatan apa Bu sehingga mudah diterima masyarakat gitu. Jadi kan gini, memang Perda 9 ini kan tadi isinya hanya ketentuan umum. Artinya komitmen antara DPRD dan pemerintah eksekutif ini untuk memayungi bagaimana terkait dengan kebijakannya, kemudian anggarannya, kemudian bagaimana. Nah, sedangkan pelaksanaannya itu di masing-masing itu disesuaikan dengan perda-perda atau ketentuan di daerah masing-masing. Jadi misalnya Surabaya, ini metropolis, ya kan metropolis yang kemudian sudah banyak perempuan-perempuan yang maju mengemudi. Maka kemudian untuk kesetaraan supaya memudahkan parkir ada khusus yang warna pink itu untuk perempuan. Nah, ini kan juga artinya memang karena parkirnya harus muter-muter kan, kalau di daerah lain mungkin masih luas lahannya jadi nggak sulit. Tapi di Surabaya ini kan sudah otomatis kan ini daerah masing-masing kabupaten kota menyesuaikan bagaimana sih untuk memberikan kesetaraan, bagaimana untuk memenuhi kualitas hak-hak mereka ini kan begitu. Jadi formulasinya tergantung kabupaten kota masing-masing, tetapi intinya sama untuk kesetaraan, pemenuhan hak dasar, hak pendidikan, ya kemudian ada ruang laktasi, itu kan juga semuanya apa namanya ditujukan sesuai dengan kondisi. Jadi memang kita nggak bisa ya, makanya undang-undang ini juga semuanya kan dikasih kayak umbrella, kayak bentuknya payung, silakan nanti dituangkan dalam masing-masing. Makanya kan kalau di Surabaya untuk mengeluarkan IMB sekarang PBG ya, persetujuan bangunan gedung, itu pasti dilihat ada nggak di situ ruang laktasinya, ada nggak, itu juga jadi ukuran dalam menerbitkan. Sudah jadi masuk persyaratan. Iya, gitu loh. Jadi ini implementasinya ke masing-masing aturan. Jadi tidak bisa kita bikin teknis begini, nggak sama karena semua daerah itu kondisinya, anggarannya, kemudian budayanya kan juga salah satu ukuran dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan itu salah satunya juga ada kapasiti, ada komunikasinya, sama daerah-daerah kan nggak sama. Di Surabaya sosialisasi mungkin bisa dengan model TVRI begini atau model diundang ke hotel, tapi di daerah lain ternyata dengan pengajian. Ada acara rutin pengajian. Di sini ibu-ibu atau bapak-bapak sama semuanya. Di dalam pengajian ada sosialisasi, ada disampaikan informasi karena semua orang memiliki kesamaan dalam menerima informasi. Karena ini kesetaraan dalam informasi. Penyampaiannya tergantung masing-masing daerah. Ya, jadi memang provinsi membuat aturan ini untuk ketentuannya umum, tapi itu terpenuhi haknya dulu, hak informasi, hak atas lingkungan, ya kan? Loh,
kayak lingkungan. Biasanya sering tadi, ini kan perusahaannya dulu baru ada masyarakat. Nah, Tapi kemudian setelah ada masyarakat, masyarakat terganggu atas kegiatan usaha tersebut. Kita nggak akan ngomong siapa lebih dulu, karena lebih dulu pasti ada yang, kan yang dulu pabriknya, baru Iya, ada masyarakat. betul. Tapi pemerintah di sini tidak bisa. Izin itu bukan suatu ketentuan yang mati. Tapi kalau misalnya ada gangguan, ya udah izinnya bisa disesuaikan, Betul. bisa diubah, disesuaikan dengan kondisi. Sesuai dinamika Tapi yang izinnya terjadi. jalan, masyarakat juga hak atas lingkungannya Mendapatkan haknya. terpenuhi. Jadi kalau ngomong gender itu kan tidak hanya ngomongnya tadi perempuan, laki, tapi juga bagaimana kesetaraan, Multi. kesetaraan masyarakat dalam di hadapan hukum, kesetaraan untuk memperoleh hak-hak dasarnya, hak hidup, hak atas lingkungan, pendidikan, hak atas informasi, itu kan semuanya. Betul, Ya. betul. Jadi tidak hanya di kecil saja kita memandangnya, ini banyak loh sebenarnya. Kita ngomong ya hak asasi Multi manusia. berarti ya Bu ya, Iya. multi sektor. Apalagi kan kenapa pemerintah provinsi penting membuat itu? Kita tahu di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28I ayat 4 pemenuhan penegakan ya, hak asasi manusia itu menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah, ya, baik pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu ini adalah salah satu implementasi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi atau perlindungan terhadap hak asasi manusia. Itu intinya di sana. Luar biasa. Berarti perda ini juga menjadi acuan umum yang akan nanti disesuaikan melalui perda-perda dari kota kabupaten. Baik, terima kasih Bu Novi. Sejauh ini terkait optimalisasi dalam pelaksanaan pengarustamaan gender untuk wilayah-wilayah di Jawa Timur sendiri, pendekatan-pendekatan seperti apa yang dilakukan Dinas Bu sejauh ini? Baik, saya ingin mengulas dulu sedikit tadi yang disampaikan oleh Bu Lili bahwa perda ini kan payung hukum ya. Betul, betul. Kalau sudah payung hukum, tentunya kabupaten kota ini jangan ragu lagi lah untuk segera terbitkan perda. Karena di dalam perda ini nanti mereka bisa mempertanggungjawabkan dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai pemantauan yang bersifat untuk pengarustamaan gender ini, PPRG. Nah, kami ingin bahwa ini tidak hanya di kabupaten kota, tidak hanya di provinsi, tetapi level desa pun ini titik nol kita. Jadi dari titik nol di desa inilah kita mulai bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan untuk pengarustamaan gender harus dimulai. Ada dana desa kan? Betul. Nah, di situ ada beberapa persen yang dana lain-lain yang sebetulnya tergantung dari kewenangan kabupaten kota tersebut, pemerintah kabupaten kota tersebut itu bisa untuk membuat anggaran-anggaran yang responsif gender. Karena saya yakin ya di desa ini juga kan banyaknya permasalahan perempuan yang dirugikan itu memang berasal dari desa ya. Ada beberapa kasus seperti kekerasan perempuan anak, kemudian stunting rendah, stunting tinggi, itu kan berawal dari desa, dari keluarga ya. Kemudian dispensasi nikah, itu semua adalah hal-hal yang merugikan perempuan. Dan sebetulnya itulah yang harus dievaluasi, yang harus dipikirkan oleh pemerintah tingkat level bawah untuk menekan, menghalau atau mencegah terjadinya itu. Jadi harus ada pencegahan, harus ada penanganan seperti apa, dan harus ada pemulihannya. Karena itu masih harus kita berperang untuk itu. Dan siapa yang merugi? Adalah perempuan ya. Kalau ini bicara masalah perempuan yang dirugikan. Makanya kami ingin sekali, ini ada Bu Hikmah sebagai mitra di anggaran, kami ini bicara responsif gender. Perdanya ada, tetapi saat penganggaran tiba, ini kalah dengan pembangunan lainnya. Padahal kehancuran, ya ini curcol nih. Padahal kehancuran negara itu berasal dari perempuan dan anak. Ya, nah inilah kenapa tidak bisa misalnya seperti pendidikan sekian persen, sosial sekian persen, atau mungkin kesehatan sekian persen. Tetapi bisakah suatu saat nanti dengan kasus-kasus yang terjadi dimanapun ini di Indonesia ya, kita tahu bersama bahwa banyak sekali sekarang meningkat kekerasan perempuan anak. Kenapa tidak bisa ada suatu kebijakan yang artinya bahwa sekian persen itu beresponsif gender. Tapi minimal ya sekarang dengan adanya perda ini adalah sesuatu yang bisa menjadi kekuatan kabupaten. Jangan takut lagi merencanakan untuk responsif gender karena fakta sudah ada di depan mata, harus diselesaikan. Dan sekarang ini baru 15 kap kota. Disinilah
sebetulnya kalau kita ingin semua beresponsif gender, kita lihat dulu pemerintah kabupatennya juga harus peduli dulu dong gitu kan. Dan jangan-jangan perempuannya juga belum tahu apa yang kebutuhan mereka gitu kan. Nah inilah tugas kita bersama. Jadi 15 kabupaten yang baru punya perda. Ya, artinya ini satu tolak ukur bahwa dia peduli untuk menganggarkan peresetaraan gender atau PPRG di daerahnya. Nah ini PR kita, mendorong sisanya supaya punya perda dan jangan takut lagi untuk berperang mengalokasikan anggaran untuk pengarusutamaan gender. Saya rasa itu yang nanti PR kita dan tentunya DP3AK selalu bergandengan tangan dengan mitra kita kerja. Kemudian juga kita tidak selalu mengandalkan anggaran dari pemerintah, tapi kita punya kekuatan lain seperti yang tadi kemitraan. Organisasi-organisasi perempuan kita di Jawa Timur itu luar biasa. Ya, luar biasa mendukung kita. Itu mungkin salah satu upaya. Jadi di samping menaikkan anggaran di dalam APBN maupun APBD, tetapi juga kemitraan ini yang kita harapkan bisa mensupport anggaran itu. Karena dari sinergi itu juga semakin kuat komponen civil society tadi. Ya. Kemudian perguruan tinggi juga banyak responsif ke sana. Mencapai PUG salah satunya adalah civil society-nya mesti kuat. Karena mengandalkan duitnya negara nggak cukup. Problemnya terlalu besar. Jadi harus memfasilitasi dan memandirikan masyarakat juga untuk merespon. Ada lagi kekuatan CSR ya Bu ya, terutama yang produk-produk perempuan itu bisa untuk kita gali. Tiga segitiga itulah, masyarakat, kemudian pemerintah dan dunia usaha. Luar biasa. Tapi juga menggarisbawahi tadi Bu Novi bahwa kekuatan wanita ini kalau memang kejatuhannya dari wanita itu betul Bu. Jadi kalau saya merasa ya jadi anak sekarang ya terus punya anak. Peranan wanita itu luar biasa Bu dan memang haknya itu harus benar-benar dijaga baik-baik. Kalimat itu bisa bias loh. Kalau kejatuhan karena perempuan maksudnya bukan. Ya bukan karena gitu ya. Problem saat ini memang lebih banyak dialami dan oleh perempuan. Bukan perempuan sebagai sumber masalahnya. Tapi bahwa kemudian keluarannya masalahnya itu banyak dirasakan perempuan tuh iya. Sumber masalahnya siapa ya bisa siapa saja. Bisa siapapun. Iya. Bisa kebijakan. Bisa juga perempuan itu sendiri, bisa juga karena laki-lakinya belum rela untuk berbagi. Nah, itu dia. Kan ada sekarang pepatah juga bahwa perempuan itu tidak hanya tulang rusuk sekarang, tetapi tulang punggung. Wah, itu dia. Makanya luar biasanya mereka ini memiliki peranan yang besar ya Bu. Sometimes kadang-kadang kalau suami lagi jatuh, dia yang jadi support sistemnya. Tapi sometimes juga yang menjadikan anak luar biasa juga ibunya juga. Betul. Kalau perempuan dianggap sepenting itu, pertanyaannya respon kita untuk mementingkan perempuan sebesar itu apa enggak? Nah itu kan dibalik tuh gitu ya. Kalau kemudian kesejahteraan perempuan secara lahir dan batin itu dianggap menunjang sejahteranya Indonesia, damainya Indonesia, baiknya Indonesia, maka dibalik seberapa besar kemudian kebijakan penganggaran dan respon masyarakat secara umum dunia usaha media terhadap sejahteranya perempuan. Jangan kemudian harapannya besar, tekanannya besar, tapi kesempatannya kecil. Itu kan tidak imbang, tidak realistis. Iya dong. Ya, baik. Bu Hikmah, Bu Lili, Bu Novi, kita sebentar jeda terlebih dahulu dan kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Texas Wonocolo. Geopark Heritage yang berada di perbukitan dikenal sebagai Texas Wonocolo, merupakan tambang minyak tradisional yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Kayangan api adalah api yang tak kunjung padam, merupakan petilasan Empu Supo, seorang pembuat keris pada zaman Majapahit. Monggo Binara Bojonegoro. Binara
Bojonegoro. Baik, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Publik dan pada kesempatan kali ini kita bahas mengenai isi dari Perda nomor 9 tahun 2019 tentang pengarusamaan gender. Tadi kita sudah bersama 3 narasumber luar biasa bincang mengenai tentang bagaimanakah Perda tersebut diimplementasikan, kontennya kurang lebih seperti apa dan kiranya mungkin apa-apa saja yang perlu menjadi dorongan untuk bisa melaksanakan perda tersebut bisa menuju ke kota kabupaten yang ada di Jawa Timur. Nah sekarang saat ini kita lanjutkan lagi perjalanan tersebut ke hikmah terlebih dahulu mengenai mungkin kasus-kasus ya yang saat ini sedang marak terjadi atau masih terjadi mengenai tentang gender. Nah sejauh ini dari pantauan Bu Hikmah yang juga dekat mungkin dengan masyarakat wanita ataupun juga masyarakat yang termarginalkan ini, kira-kira kasus seperti apa Bu yang sering menjadi keluh kesah mereka? Ya. Saking banyaknya saya bingung mau ngambil yang mana. Saya mau ambil contoh satu kasus yang mungkin masih kita abaikan. Kita abaikan secara sistemik dan terstruktur ini pengabaiannya tentang perkawinan anak misalnya. Saya mau otokritik karena kebetulan dapil saya lagi-lagi Malang Kabupaten. Belum di persentase sih memang karena jumlah penduduknya kan tinggi 3,1 juta ya. Tapi Kabupaten Malang itu ada angka untuk pengaju dispensasi usia menikah ke pengadilan agama negeri dan tinggi itu terbesar Jawa Timur. Itu sampai 1.711 di tahun 2022 ini. Belum sampai Desember loh, sudah 1.711. Artinya anak perempuan belum berusia 19 tahun, laki-laki belum 21 tahun karena sudah naik angkanya sekarang ya di Undang-Undang Perkawinan yang terbaru, itu dimintakan dispensasi untuk menikah. Terbanyak se-Jawa Timur Kabupaten Malang. Kalau di persentase mungkin memang karena penduduknya tinggi ya. Yang kedua, ini ternyata relate, angka cerai talaknya juga tinggi. Di tahun 2022 yang belum nyampe Desember ini sudah 1.843. Ini kan bisa dibaca bahwa pernikahan anak itu menyebabkan perceraian. Bisa seperti itu. Apalagi efek domino atau multiplier efek yang lain. Kalau anak sampai hamil, maka dimungkinkan bayinya juga lahir tidak sehat, ibunya juga dalam posisi tidak sehat. Karena rahimnya kan belum siap. Kalau anak-anak sudah jadi ibu, maka dia dimungkinkan, ini tidak keseluruhan, tapi dimungkinkan, ada kecenderungan dia tidak memiliki cukup kemampuan untuk melakukan pengasuhan yang benar. Demikian juga si bapak, karena pengasuhan itu tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Nah ini kalau bapak sama ibunya masih anak-anak, bagaimana cara mereka mengasuh? Sementara dukungan keluarga inti yang lain juga masih rendah misalnya ya. Lalu kemudian anak yang lahir bukan terkategori misalnya ya, ada kecenderungan terkategori tidak berkualitas secara fisik dan psikisnya. Nah, problem ikutannya luar biasa ini sampai nanti akan menjadi beban keluarga, akan menjadi beban negara. Bayi-bayi lahir stunting misalnya mungkin juga dari proses perkawinan anak dari mereka yang belum siap. Belum well educated terkait dengan bagaimana sih menjadi istri dan ibu ini ternyata nggak sederhana, menjadi bapak dan suami ini juga suatu yang luar biasa ya, ada tahap baru dalam kehidupan. Nah, inilah yang kemudian oleh Bu Novi tadi disebut butuh intervensi dan respon cepat strategis dari kabupaten kota. Karena kita nih agregat kan dibacanya Mas Brian ya. Jadi kalau mau dilihat Jawa Timur itu nggak bisa Jawa Timur Pemprovnya saja, tapi agregat 38 kabupaten kota. Ya. Kita yang di provinsi ngototnya seperti apa melakukan fungsi koordinasi dan pengawasan serta penganggaran yang dibenarkan sebagai pemerintah di level provinsi. Kalau secara agregat tidak didukung oleh kabupaten kota ya capaian kita tetap akan rendah. Nah inilah mengapa kemudian kita push terus. Nah soal perkawinan anak, OPD mana yang mengintervensi? Ini kadang-kadang orang salah juga mengambil inisiatif dan melakukan
pemetaan tentang siapa melakukan apa untuk segmen masyarakat apa. fungsi. Perlu kayaknya dibikin rencana aksi daerah pendewasaan usia menikah misalnya ya. Karena ternyata ini problem yang serius. Ada Kementerian Agama yang bertanggung jawab di situ, ada Dinas Pendidikan, pernah enggak ada Dinas Kesehatan, ada DP3AK, ada Dinsos, karena kalau masuk masyarakat rentan adalah di wilayah kerjanya Dinsos, ada Disnaker, ada UMKM dan sebagainya, semua harus ikut. Nggak bisa ini diintervensi Bu Novi saja yang anggarannya nggak terlalu besar yang saya tahu ya, akan menjadi beban yang luar biasa berat. Ya intervensinya harus semua. Ini kita kemarin saya juga berbincang-bincang dengan seorang pakar di Malang. Ini dinas kependidikan yang punya instrumen paling lengkap. Ada jam khusus, ada kurikulum, ada ruang kelas, ada guru, ada murid, ada tatap muka yang terus-menerus terjadi dalam sekian waktu tertentu. Adalah OPD yang paling strategis untuk mengintervensi banyak isu misalnya. Tapi tidak dilakukan kan? Nah ini yang hendak kita coba untuk membangun komitmen dan membangun awareness di kalangan internal Pemprov, OPD-OPD di Pemprov maupun kabupaten kota. Ayo, yang kita punya saja, tidak terlalu butuh dana kok. Ini hanya perlu komitmen. Ada sesuatu yang bisa kita rencanakan dengan minim dana, asal kemudian kita bergerak bersama. Ini untuk satu soal perkawinan anak. Yang sumber masalahnya adalah lemahnya penghargaan kita terhadap norma sosial dan norma-norma agama. Itu akar masalahnya. Kemudian muncul di permukaan sebagai misalnya literasi terhadap media sosial yang lemah. Karena anak-anak yang mengalami, yang harus menikah karena accident atau married by accident, itu kebanyakan sumber masalahnya adalah mereka sudah mengakses konten-konten porno lewat media sosial, karena literasi media sosial, literasi internet yang mereka terima amat sangat rendah. Antara kemajuan teknologi informasi ini dengan proses edukasinya nggak imbang, Mas. Kebanteran teknologi informasinya, wes gitu ya. Sementara kita masih ruduk-ruduk kata orang Jawa Timur untuk nututi dengan mengedukasi. Akhirnya apa? Kita jadi korban. Kita tidak jadi tuan rumah, tidak jadi panglima, tidak jadi pemimpin atas ini teknologi yang kita pegang sendiri. Kita yang dijajah oleh benda tipis ini. Berarti ternyata kompleks sekali Bu. Ini juga masuk ke teknologi. Berarti Kominfo juga harus ikut-ikutan. Kominfo juga penyadarannya. Makanya nggak bisa sendiri ya Bu Novi ya. Bu Novi sampai kurus nih karena diminta sendirian kerja. Itu baru satu case saja berarti ya tentang perkawinan anak dan juga kehilangan juga akhirnya hak pendidikan mereka untuk bersekolah. Kemana-mana, ya, efek dominonya. Baik. Nah, Bu Lili menanggapi hal tersebut, ini juga kan berarti salah satu hak masyarakat adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan juga hak mereka, anak-anak ini juga untuk tumbuh kembang yang luar biasa. Dan melalui perda seperti ini, apa Bu yang ditanggapi dari Bu Lili sendiri? Nah ya itu tadi, ini kan perdanya tidak detail Mas, karena memang itu masuk ke semua peraturan-peraturan yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota gitu loh. Jadi apa yang disampaikan Bu Novi tadi kan, ini baru 15 yang punya perda. Sedangkan 23 itu belum. Padahal ini, tadi kan saya katakan ini bisa menjadi payung. Payung untuk apa? Untuk nanti semua perda atau peraturan kepala daerah yang terkait dengan hal tersebut itu bisa terkait. Jadi misalnya kalau terkait dengan pendidikan, terkait dengan Kominfo, bagaimana sih juga mengaturnya nanti dalam hal kayak media sosial, kemudian memang sih apa-apa mesti diatur dengan peraturan. Ini kita kan tidak bikin khusus, kita kan bikin umum. Nah, umum tadi, perda tadi ini satu, menjamin, ya, memberikan jaminan kepastian hukum terhadap wewenang yang dimiliki pemerintah. Jadi kalau misalnya tadi bangunan harus punya ada ruang laktasi. Nah ini kan diatur, loh, kalau nggak ada IMB-nya nggak saya keluarkan dulu. Nah ini kan juga salah satu juga, ini kan perlindungan. Terus kalau terkait dengan teknologi, terkait dengan informatika, apa sih yang bisa diintervensi untuk mencegah atau tadi memberikan perlindungan. Kita kadang ya benar sih, kebanteran teknologi yang Bu Iwan sampaikan. Juga ini juga pengaruh loh sekarang ini.
konsumtif kita lebih tinggi loh gara-gara buka HP ini. Belanja online melulu Nah ya. itu makanya kan, terus akhirnya apa? Nah kita ini kan satu juga pengaruh budaya. Kita kadang lupa bahwa keberlakuan hukum atau aturan itu juga dipengaruhi oleh budaya. Ya. Jadi nilai ini kan yang terjadi seperti tadi di Indonesia ini banyak sekali perempuan itu di belakang. Itu budaya. Betul. Sehingga perda tentang apa sih? Oh, pengurus taman gender sekali-kali ya. Ini pengaruh. Karena kan nggak seberapa penting. Kan penting yang ini perda ini itu. Perda retribusi. Gitu. Nah, apalagi padahal tadi dampaknya disampaikan baru ngomong perkawinan dini aja udah dampaknya kemana-mana gitu loh. Jadi kita budaya ini pengaruh. Makanya mungkin saya senang ini kalau Bu Nikmah bisa juga mempengaruhi DPRD yang lain, kabupaten kota, untuk bisa memberikan, udah dahulukan, karena ini juga menjadi apa ya, menjadi salah satu cara atau instrumen untuk mencegah permasalahan yang lain lebih banyak gitu loh. Apalagi menganut generasi muda juga tuh Bu akhirnya ya. Loh, masalah kesehatan juga, reproduksi saja. Kalau perkawinan dini itu tadi, itu jelas pengaruh pada kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi saja kita sampaikan. Makanya mohon maaf ya kalau misalnya ada banyak penyakit kanker atau apapun. Makanya kan di sini bagaimana sih pendidikan reproduksi juga disampaikan informasinya kepada calon pengantin kan supaya tahu dia. Nah gitu itu loh. Jadi stunting, anemia itu kan katanya juga penting juga tuh Bu ya. Iya, makanya tadi itu perlu dulu perda yang 23 ini loh. Iya. Terus kemudian ada perkadanya. Kita juga sudah punya ya perkadanya Bu ya, nomor 39 tahun 2020. Jadi pergub tindak lanjut dari ini ada karena memang tadi ada komitmen, ada kebijakan. Kebijakan itu SOP-nya gimana sih, menyambung kemana saja dan nantinya ini kaitannya juga dengan OPD yang mana saja sih. Jadi kita kerja bareng tadi loh. Kemudian anggaran, itu juga penting. Inilah. Tinggal dirumuskan aja daerah-daerah itu untuk menyatukan sama itu. Ya, sudahlah mungkin lewat ini juga saya sampaikan. Amin, yang belum ini segera disusun. Dan mungkin substansi bisa berkonsultasi ke DP3K. Nantinya tinggal kalau sudah ada draftnya masuk ke saya, ke Biro Hukum untuk kita fasilitasi. Dan saya juga di ini sama Bu Novi, Bu kalau yang sudah masuk tolong dipercepat ya. Padahal Bu Nima kalau kita ke Jakarta sudah nggak cepat dicoretin lagi. Pengalaman Bu Nima ini ada nyoretnya bukan pasal lagi bab katanya. Yang dihilangin bab. Yang dihilangin bab akhirnya keluar nggak ada pasal itu. Gitu Mas, jadi memang saya berharap dengan lewat TVR ini karena mungkin didengar baik itu oleh eksekutif di kabupaten kota maupun DPRD-nya Bu ya. Ada yang pas lihat tanya nanti, kita sudah punya perda belum tentang PUG nih? Kalau belum segera untuk bisa menjadi dasar hukum. Satu, memberikan kepastian hukum terhadap wewenang pemerintah. Kedua, menjamin perlindungan hukum kepada masyarakat. Hak kewajibannya apa sih? Apa yang harus dilakukan? Itu penting. Sektor krusial juga generasi muda dan wanita. Itu. Baik. Oke Bu Lili, terima kasih. Bu Novi, nah ini untuk bisa juga menciptakan lagi 23 daerah yang harus dikebut lah untuk bisa bikin yang namanya perda ini sendiri. Strategi seperti apa Bu, yang pendekatan seperti apa, dan mungkin benefit yang misal Anda kata mereka bikinkan ini apa yang dampak baik untuk masyarakat mereka sendiri. Ya, terima kasih. Jadi pertama, saya selalu sampaikan sama teman-teman saya, kepala dinas yang menangani pemberdayaan perempuan, pelindungan anak, jangan alergi terhadap data. Ya, artinya data sejelek apapun kita harus sampaikan kepada pimpinan. Karena dengan begitu akan ada perhatian-perhatian. Kalau data-data itu tidak terpublish, tidak pernah tersampaikan pada forum-forum penting, tidak akan banyak yang diperbuat. Walaupun ada payung hukum dan sebagainya, tapi kalau kita tidak menyuarakannya maksimal itu tidak akan terjadi. Makanya kan berjuang untuk masalah perempuan ini harus metik, harus segala powernya itu harus kuat gitu loh. Ibarat jualan jamunya itu harus kemana-mana jualan jamu gitu kan. Jadi harus kuat karena ini memang bom waktu ya, kayak fenomena gunung es. Karena
kegagalannya tidak terlihat saat ini. Kalau jalan rusak terlihat saat ini, tapi kalau pembangunan manusia ini akan terlihat. Misalnya tadi pernikahan dini, pernikahan anak. Ini 5 tahun, 10 tahun stunting. Ini akan terlihat nanti generasi yang sakit-sakitan dan sebagainya. Memang keberhasilannya tidak nyata dalam waktu dekat seperti infrastruktur, seperti perekonomian. Ini waktu, tetapi kalau tidak dimulai dari sekarang, ini mau waktu. Nah, makanya satu saya sampaikan kepada teman-teman, jangan pernah lelah untuk menginformasikan kepada dewan, kepada pimpinan yang pengambil kebijakan di daerah untuk menyuarakan permasalahan-permasalahan penting untuk dibahas ini. Yang kedua, provinsi sendiri tentunya dengan semua stakeholder, dengan semua kekuatan yang ada, kita sendiri ingin seperti mengkampanyekan, mendeklarasikan 5 stop ya. Jadi stop stunting, kemudian stop tanpa adminduk ya. Karena kan banyak juga anak-anak terlahir belum mengurus akte kelahiran, itu pun juga hak anak penting ya. Kemudian stop bullying dan kekerasan perempuan anak, stop pekerja anak, dan stop pernikahan anak. 5 poin penting yang mudah diingat ini kami akan deklarasikan nanti di Hari Kartini, dan nanti kami ingin ini juga dihadiri Ibu Gubernur, dan ini sebagai satu contoh bahwa gerakan ini bisa ditiru 38 kabupaten lainnya. Ini harus gerakan, ini bukan lagi DP3AK, bukan lagi Komisi E, bukan lagi Biro Hukum, tapi ini harus gerakan bersama yang menukik, yang menembak pada 5 sasaran itu tadi minimal. Karena ini saling terkait. 5 ini kalau tidak kita cegah dari awal, tentunya ini mengkhawatirkan runtuhnya sesuatu yang sudah kita perjuangkan bersama. Nah, ini strategi kita lewat kampanye ini. Kemudian tentu saja kita juga selain berkolaborasi dengan organisasi perempuan, perguruan tinggi, dunia usaha, yang terpenting adalah berkolaborasi antar OPD terkait. Ya, itu yang terpenting, karena tadi Kominfo, kita penyuluhan nggak mungkin kan kita semua penyuluhan titip nih Kominfo. Ini yang cara-cara yang kita sampaikan kepada teman-teman, siasat-siasat untuk mengkampanyekan atau merespon terhadap program-program pengawas utama gender. Kemudian jangan dikira pengairan dan sebagainya cipta karya itu juga sangat erat dengan kita yang tadi ruangan perempuan. Bahkan kadang-kadang ruang laktasi atau ruang perempuan itu nyempit di belakang. Dan tidak sadar pada saat bangunan-bangunan yang desa-desa penerangannya kurang, itu juga mengakibatkan kekerasan terjadi. Apalagi di bencana. Apabila tidak difasilitasi tempat seperti itu, ini malah petaka bisa terjadi. Masalah lampu aja. Itu bisa mengakibatkan ini. Saya sering membayangkan dulu kita sering di perkampungan-perkampungan ada ronda malam. Sekarang gadget itulah ronda malam kita. Sehingga yang nggak ada yang ronda malam, akhirnya memang kekerasan-kekerasan terjadi seperti itu, apalagi pada pengawasan-pengawasan anak yang kurang karena orang tuanya migran dan sebagainya. Saya rasa 2 itu kami selalu sampaikan kepada teman-teman kepala dinas pemberdayaan perempuan, kemudian gerakan yang menyeluruh, dan yang ketiga memang mengoptimalisasi kepemilikan perda di seluruh Jawa Timur. Mudah-mudahan tahun depan sudah tidak 15 lagi tapi 38. Itu mungkin strategi-strategi kita. Baik, Bu Novi, kalau kan gubernur kita juga gubernur wanita, Ibu Kofifa sendiri, bagaimana mendorong juga mungkin ada support tersendiri mengenai tentang ini tadi pengaruh utamaan gender itu. Wah. Dan kasus-kasus wanita-wanita yang termarginalkan? Sangat mendorong sekali. Salah satu contoh yang beliau sangat perhatian yang kita tidak pernah memperhatikan adalah kaum perempuan ojek online. Ini ketika kita dulu kalau kita dapat kiriman barang, itu perempuan ojek online kita anggap biasa aja ya. Tapi ketika ibu ini menaruh perhatian yang besar terhadap mereka, dan ada satu suara, ibu enak tidur malam, saya tidur malam itu masih keliling di jalan loh Bu, kayak gitu. Dan kita tidak tahu dia dia mendapat penumpang seperti apa, dia harus ngirim barang seperti apa tengah malam, itu kan sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan Ibu alhamdulillah memang beliau terkenal sangat perhatian terhadap kaum-kaum marginal seperti ini. Dan ini memang suatu hal yang menguntungkan bagi pemerintah Jawa Timur memiliki Ibu Gubernur yang luar biasa perhatian terhadap kaum-kaum seperti ini. Simbol empowernya wanita kan sekarang gubernur kita berarti ya, luar biasa. Tidak hanya di salah satu penanganan pencegahan kekerasan, tetapi juga pemberdayaan UMKM-nya beliau juga memperhatikan, dan beliau juga mempunyai
keinginan untuk bagaimana perempuan-perempuan ini lebih terhormat pekerjaannya, lebih aman lah ya, bukan terhormat, lebih aman dan bisa membesarkan anak-anaknya, dan dia di samping untuk mensejahterakan dirinya sendiri juga bisa mensejahterakan keluarga. Ya. Sangat mulia sekali tujuan sebenarnya, luar biasa. Kalau kita lihat sekarang breakdown-nya ternyata luas sekali Bu, dan juga dampak ke depan juga sangat luas sekali kalau ini bisa terjadi dengan baik. Ke Bu Hikmah, ini juga akhirnya membutuhkan sebuah kecerdasan dari masyarakat untuk bisa tadi bersinergi bersama. Meskipun kita memiliki budaya-budaya berbeda di setiap daerah sendiri. Nah, untuk bisa mencerdaskan itu sendiri, pendekatan seperti apa sih Bu kira-kira? Dan juga mungkin siapa saja yang akhirnya berperan? Mungkin bukan dari pemerintah, tapi dari keluarga sendiri biasanya dari awal gitu. Iya. Pada saat situasi keluarga sedang dalam masalah ya, ada darurat ketahanan keluarga di Indonesia, ada darurat kekerasan seksual pada anak yang zaman SBY itu ada GN Aksa ya, Gerakan Nasional Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak misalnya, itu kesadaran-kesadaran seperti itu muncul, tapi kemudian penghargaan terhadap lembaga keluarga tidak juga membaik sebetulnya. Justru di Jepang, negara yang modern yang mulai banyak feminis radikal yang menolak perkawinan, menolak menyusui begitu, justru muncul gerakan return to family itu gitu ya. Pemberontakan dari kelompok sedikit perempuan, minoritas perempuan yang kemudian beranggapan bahwa menjadi ibu rumah tangga itu harus mendapatkan penghargaan yang luar biasa karena kesadaran tentang ketahanan keluarga yang semakin rapuh. Nah, di kita penghargaan terhadap keluarga, terhadap relasi suami istri, terhadap keutuhannya, terhadap tatanan di lingkungan keluarga itu. Karena hari ini kalau mau ngomong hendak benar sebagai proses pengasuhan anak nggak bisa sendiri. Jadi pengasuhan anak harus berbasis komunitas. Rumah kita saja misalnya yang menerapkan pengaturan wifi itu harus jam sekian sampai jam sekian, anak-anak boleh pakai gadget jam sekian. Tapi kemudian ada wifi tetangga yang bocor, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Artinya lingkungan tumbuh kembang yang baik untuk anak-anak baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan tuntutan tumbuh kembang mereka itu harus diciptakan bersama, nggak bisa sendiri. Karenanya pemerintah hadirnya harus dalam proses fasilitasi untuk memampukan masyarakat. Teorinya begini Mas Bian, jadi kalau misalnya kita mau analogkan untuk isu bencana misalnya, 41% warga terdampak itu berhasil lepas atau selamat dari bencana karena kemampuan dirinya sendiri. Bukan oleh relawan, bukan oleh pemerintah, bukan oleh aparat penegak hukum. Survival ability-nya mereka sendiri. Dia sendiri. Artinya kemudian yang harus kita lakukan apa? Datangi mereka yang rawan, datangi mereka yang marginal dan rentan untuk dimampukan. Fasilitasi oleh pemerintah dalam bentuk apa? Memampukan masyarakat. Karena kalau kemudian yang kita berikan hanya, sekalipun ada kelompok masyarakat yang harus charity murni ya, harus memang betul-betul hanya diberi, tidak memiliki kemampuan untuk memberdayakan diri. Tapi proses memberdayakan ini penting. Karena menginfluence-nya kemudian kepada komunitas. Betul. Ini kesadaran ini yang patut kita lakukan untuk semua isu. Untuk semua isu. Maka kemudian yang bisa kita lakukan membangunkan kembali semangat keguyuban di lingkungan kita, lingkungan terkecil kita, Dasawisma misalnya. Bayangkan nih Mas, kalau di setiap Dasawisma ada peta, yang saya tahu saya pernah ikut pertemuan Dasawisma itu di situ terdata. Putranya ibu ini lagi sakit apa, nah ya, ibu ini lagi ini, itu semua terdata. Bukan hal yang, apalagi hal yang besar, anaknya ibu ini disabel misalnya, difabel ini, itu pasti terdata. Tapi hal kecil di Dasawisma terdata. Itu juga bisa melalui organisasi kemasyarakatan seperti Muslimat, Fatayat, PKK, Aisyah, Nasihatul Aisyah, bisa. Nah, diberdayakanlah mereka, karena kita butuh kaki tangan yang menjangkau secara luas. Tidak bisa pemerintah sendirian gitu lah. Pemerintah yang memfasilitasi judulnya hari ini. Nah, itu yang harus sama-sama kawan-kawan media termasuk TVRI juga mengambil peran yang luar biasa penting untuk melakukan proses itu. Oke, baik Bu Hikmah. Terakhir Bu Lili untuk closing statement juga mengenai tentang pengaruh utama gender dan juga mungkin pesan-pesan kepada masyarakat, monggo Ibu. Ya, pertama terkait dengan kabupaten kota tadi yang 23 tidak punya perda, mungkin DP3AK bisa ngadakan klinik Bu. Oh ya, coaching klinik ya? Iya, jadi ada klinik yang dari 23 itu tidak hanya ngomong tapi langsung dikerjakan. Jadi bisa langsung itu mungkin ini jadi ada kebutuhan. Kebutuhan untuk memastikan hak kita dan untuk menjadi dasar hukumnya.
Kemudian juga terima kasih terkait dengan apa tadi, kolaborasi. Itu memang penting, tidak hanya internal, eksternal, tapi juga sebaliknya. Internal saya contohkan sekarang ini Biro Hukum adakan sosialisasi. Saya undang Ibu, Bu Nikmah dan Bu Novi, karena memang beliau-beliau ini yang paham gitu kan. Kemudian kita juga kerjasama nanti waktu kapan ke Gresik ya Bu ya waktu itu. Rembuknya grup ya. Jadi semua OPD, saya terkait dengan Desa Sadar Hukum, nanti dengan perpustakaan, dengan siapa? Ini kita coba untuk begitu. Dan satu lagi memang alhamdulillah kita pimpinannya perempuan ya Bu ya. Jadi memang juga lebih intens. Di kapan ada ibu-ibu yang mengalami masalah hukum, karena dengan alasan mencuri susu, ya kita langsung bisa terjun gitu. Baik. Terima kasih banyak Bu Lili Pujiastuti, Kepala Biro Hukum Syahda Provinsi Jawa Timur, Bu Hikmah Bafaki, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga Ibu Restu Novi Widiani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Matur nuwun untuk insight-nya, informasinya. Mudah-mudahan kita sama-sama menyukseskan adanya Perda Nomor 9 Tahun 2019 terkait pengarusamaan gender, dan juga pesannya adalah sinergitas untuk sama-sama juga kita berikan hak dan kewajiban masyarakat, terutama kaum marginal, agar mereka juga bisa merasakan kesejahteraan yang sama dengan kita semua. Terima kasih untuk Anda semua pemirsa yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di ruang publik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Hikmah.